Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Ali Mu'afa. Di sini saya akan mempresentasikan artikel buatan saya yang berjudul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar. Baik, kita mengawali dengan pendahuluan, di mana pendahuluan berisikan tentang latar belakang umum, relevansi dan urgensi topik, dan juga tujuan penelitian. Nah, pada latar belakang umum, ditemukan bahwa perubahan era digital membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan, terutama manajemen pendidikan di sekolah dasar. Lalu, ada juga teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan. Nah, pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, teknologi tentunya telah menjadi faktor kunci dalam hampir semua sektor, termasuk pendidikan. Nah, dengan kemajuan pesat teknologi, terutama di era ini, di mana teknologi digital dan kecerdasan buatan, serta Internet of Things atau IoT berperan besar. Pendidikan diharapkan dapat mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek manajerial untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang lebih baik. Begitu kata Khairuddin dan kawan-kawan 2023. Nah, selanjutnya ada relevansi dan urgensi topik. Di tingkat sekolah dasar, manajemen pendidikan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti pada yang dikatakan pada Syah dan kawan-kawan 2021, pada tingkat ini teknologi tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan administrasi. Sobri juga mengatakan bahwa penerapan teknologi dalam manajemen pendidikan memberikan banyak keuntungan, antara lain peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan jadwal. Namun, meskipun potensi teknologi sangat besar, tantangan dalam implementasinya itu juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar dengan menggali temuan dari berbagai kajian literatur yang relevan. Dengan analisis berbagai literatur terkait, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di sekolah dasar dan juga memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang ada serta memberikan rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan dan praktik manajerial yang lebih efisien di masa depan. Lanjut ke metode. Di sini saya menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Sumber data utama berasal berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional atau nasional yang relevan, yang dapat diakses melalui Google Scholar dan basis data akademik lainnya. Nah, di sini ada kriteria pemilihan sumber, di mana sumber yang digunakan dalam kajian ini dipilih berdasarkan yang pertama ada relevansi topik, di mana artikel harus berfokus pada peran teknologi dalam manajemen pendidikan, terutama yang terkait dengan sekolah dasar. Lalu tahun publikasi. Hanya artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir yang dipertimbangkan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan
adalah terkini dan relevan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Lalu ada jenis publikasi, di mana artikel yang digunakan adalah artikel peer-reviewed yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka dan konferensi akademik yang diakui yang menjamin kualitas dan kredibilitas sumber tersebut. Lalu yang terakhir ada keterjangkauan dan aksesibilitas, di mana artikel yang dipilih harus tersedia dalam format yang dapat diakses, baik melalui jurnal terbuka atau database akademik yang menyediakan akses penuh. Selanjutnya, ada proses pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari artikel yang relevan menggunakan kata kunci seperti teknologi informasi dalam manajemen pendidikan, efisiensi manajemen sekolah dasar, sistem informasi manajemen pendidikan, ataupun teknologi pendidikan di sekolah dasar. Nah, lalu ada analisis data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam artikel-artikel yang dipilih. Analisis tematik bertujuan untuk menemukan pola-pola yang berkaitan dengan peran teknologi dalam manajemen pendidikan dan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional di sekolah. Nah, data yang telah dianalisis ini akan dijelaskan ke bagian hasil untuk melihat bagaimana teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan serta tantangan dan peluang yang ada. Nah, pada hasil terdapat beberapa temuan utama mengenai peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Yakni ada pemanfaatan SIM atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, di mana SIM ini memungkinkan pengelolaan data siswa, baik itu data siswa, absensi, jadwal pelajaran, dan administrasi lainnya dengan cara yang lebih terorganisir dan efisien. Lalu, temuan yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum. Nah, tentunya perencanaan kurikulum yang efektif itu kuncinya adalah untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Teknologi memainkan peran penting yang semakin penting dalam perencanaan kurikulum di sekolah dasar. Nah, platform-platform yang berbasis teknologi dapat memberikan analisis yang lebih akurat dan mengenai kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga memungkinkan manajer pendidikan untuk melakukan intervensi lebih tepat waktu. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, alat digital seperti software perencanaan kurikulum memungkinkan pengelolaan konten kurikulum secara lebih fleksibel dan dinamis. Teknologi membantu meningkatkan platform untuk menyediakan pelaporan yang lebih terbuka dan pemantauan yang lebih akurat. Lalu yang keempat ada tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi. Nah, tantangan-tantangan tersebut bisa berupa keterbatasan infrastruktur, keterbatasan pelatihan untuk guru, dan juga kesenjangan digital antar sekolah, yang dimana tantangan-tantangan tersebut perlu untuk diatasi. Lalu, temuan yang terakhir adalah peluang untuk peningkatan efisiensi dan kualitas pendidikan. Untuk salah satunya itu penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam pengelolaan pembelajaran dan evaluasi. Teknologi AI ini memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan prediksi hasil belajar siswa yang lebih akurat, sehingga manajer pendidikan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.
Begitu kata Khairuddin dan kawan-kawan. Juga dilihat dari pandemi kemarin COVID-19, penggunaan platform pembelajaran daring itu sangat membantu, memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, di mana pada bagian hasil menyajikan temuan mentah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada pembahasan yang berisikan analisis hasil-hasil tersebut. Yang pertama, ada peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pendidikan. Nah, hasil analisis literatur menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Teknologi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data, yang gilirannya meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Seperti yang dicatat oleh Syah dan kawan-kawan, penggunaan SIM di sekolah dasar dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan data. Lalu yang kedua ada teknologi dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum. Dalam konteks ini, software dan aplikasi berbasis digital tentu memfasilitasi pengelolaan kurikulum yang lebih fleksibel dan dinamis. Seperti yang dikemukakan oleh Hikmawati dan kawan-kawan, bahwa kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk menganalisis data pembelajaran siswa dan memberikan rekomendasi kurikulum yang lebih adaptif. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada metode manual yang rentan terhadap kesalahan dan memungkinkan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswanya. Lalu, yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan. Dengan sistem digital yang memungkinkan pelaporan yang lebih terbuka dan sistem pemantauan yang akurat, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi manajemen anggaran yang memungkinkan pengelolaan dana sekolah yang lebih transparan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Sobri 2024 mencatat bahwa transparansi ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri publik terhadap lembaga pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk kepentingan pendidikan siswanya. Lalu ada tantangan dalam implementasi teknologi. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi guru dan staf pendidikan menjadi hambatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi ini. Seperti yang dijelaskan oleh Hikmawati dan kawan-kawan, penting bagi pihak sekolah untuk menyediakan pelatihan yang memadai agar guru dapat menggunakan teknologi dengan efektif dalam proses belajar mengajar. Jika tantangan ini tidak diatasi, penggunaan teknologi dapat menjadi sia-sia dan tidak dapat memberikan hasil yang diinginkan. Lalu ada peluang yang diciptakan oleh teknologi. Nah, di balik tantangan tersebut terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam pengelolaan pembelajaran. Teknologi ini berpotensi mengubah cara sekolah dasar mengolah pembelajaran, membuatnya lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa.
seperti yang dikatakan Khairuddin dan kawan-kawan. Nah, selain itu, penerapan platform daring yang memberikan fleksibilitas dan dalam pengajaran dan memungkinkan pembelajaran yang lebih inklusif, terutama untuk siswa yang berada di daerah terpencil. Sebagai contoh, di masa pandemi COVID-19, banyak sekolah dasar yang berhasil melaksanakan pembelajaran daring untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Itu yang dikatakan oleh Febrianti dan kawan-kawan 2023. Nah, kita sekarang beralih ke simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar. Teknologi tidak hanya mempercepat proses administrasi seperti pengelolaan data siswa, absensi, dan jadwal pembelajaran, tetapi juga memungkinkan perencanaan kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis data. Penggunaan SIM atau Sistem Informasi Manajemen Pendidikan berbasis teknologi di sekolah dasar telah terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Selain itu, teknologi juga mendukung penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam memonitor dan mengevaluasi perkembangan siswa, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran. Namun, meskipun manfaat besar telah diidentifikasi, tantangan utama dalam implementasi teknologi di sekolah dasar ini tetap ada, terutama terkait keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang terbatas. Selain itu, kurangnya pelatihan untuk guru dan staf pendidikan menjadi hambatan yang signifikan untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam manajemen pendidikan. Nah, berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi manajemen pendidikan di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua sekolah dasar memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, serta jaringan internet yang stabil. Hal ini akan memperlancar penerapan teknologi dalam manajemen pendidikan dan proses pembelajaran. Yang kedua, ada pelatihan bagi guru dan staf pendidikan. Program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi guru dan staf pendidikan sangat diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan pendidikan. Lalu yang ketiga, ada peningkatan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Sekolah dasar dapat mulai menerapkan teknologi AI untuk memantau dan menganalisis hasil pembelajaran siswa, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Implementasi AI ini dapat meningkatkan personalisasi pembelajaran bagi siswa, sehingga hasil belajar mereka itu bisa lebih optimal. Lalu yang keempat, ada evaluasi dan penyesuaian sistem teknologi yang digunakan. Setiap sekolah dasar perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen berbasis teknologi yang digunakan, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini serta kebutuhan khusus masing-masing sekolah. Penyesuaian sistem yang tepat akan memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap relevan dan efektif. Lalu yang terakhir ada riset lanjutan dalam implementasi teknologi di sekolah dasar. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai model teknologi yang dapat diterapkan di sekolah dasar, serta mengidentifikasi solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi dalam penerapan teknologi di sekolah-sekolah terpencil.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.